Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama, biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di video kali ini untuk mata kuliah Kimia Pangan atau disingkat KP, pertemuan ketujuh ini saya akan membahas mengenai bahan makanan atau bahan pangan yang bahasa Indonesia food components. Jadi intinya sih di video ini saya akan bahas secara general apa sih yang termasuk ke dalam food components bahan makanan ini dan informasi-informasi lainnya. Kira-kira seperti itu. Lalu sebelum saya mulai materi seperti biasa ya, saya akan memberikan video singkat dulu mengenai The Science of Food Components. Sumbernya dari Post Harvest YouTube channel. Oke, jadi ini membahas tentang food components bahan makanan ini. Oke, silahkan disimak dulu ya video sekitar 5 menitan ini. Have you heard of the statement, "Don't eat anything with an ingredient you can't pronounce"? Or have you seen a post about chemical-free foods? We're 100% sure you have not eaten anything chemical-free. And why is that? If we were to create an ingredients list for apples, how do you think it would look like? It's probably a list of chemicals you'd have trouble pronouncing. Everything around us is made up of chemicals. And yes, that includes your food. Food is something that you eat to sustain bodily functions and give you the energy to do things, like watching that cat video from the internet. What are the chemicals in your food? Food is made up of chemicals that are commonly referred to as carbohydrates, proteins, fats, and flavors, to name a few. Even water is a chemical. Carbohydrates are chemicals that our bodies use as a main source of energy. Carbohydrates includes sugars, fibers, and many others. This can be found in cereals, fruits, milk, and root crops. Fiber, a form of carbohydrate, can be utilized by the body to sweep the gastrointestinal tract and maintain healthy digestion. Sugar is readily absorbed by the body and is the preferred source of energy. When this compound is not used as energy, our bodies convert it to fats. Lipids, also known as fats, are molecules that are concentrated sources of energy. They provide more than twice the energy sugars contain. This group of chemicals is wide, and a lot of components fit here. This includes fats, oils, fatty acids, and waxes, to name a few. There are healthy fats and unhealthy ones. This chemical is an integral part of our diet and is needed by our cells. However, it should be taken in proper amounts. Our next food chemical is proteins. Proteins are chemicals loved by fitness enthusiasts. They are found in both animal and plant-based foods. This is a chemical polymer of some 21 different amino acids. Out of the 21 amino acids, only 9 are called essential, as the body cannot produce them. Animal-based food products generally contain all these essential amino acids. However, you can also get all the essential amino acids from plant-based foods, and it's a good way to help the environment. Another set of chemicals present in food products is vitamins and minerals. These are minor food components that play an essential role in human nutrition. Vitamins are known to prevent diseases when present in adequate amounts. They are divided into two groups, fat-soluble and water-soluble vitamins. Each vitamin plays a different function in our bodies. Minerals are inorganic compounds that are present in all food products at various amounts. Like vitamins, these are important in maintaining bodily functions. Iron, for example, present in dark green leafy vegetables, is needed by the body to produce the protein hemoglobin, important in red blood cells. This protein is our body's carrier of oxygen and carbon dioxide throughout the body. Enzymes are also present in food products. These are molecules that speed up reactions between two compounds or substrates. Pineapple is one fruit with a popular enzyme in it, bromelain. This enzyme is used in meat products as tenderizer, but has several reported health benefits when consumed. Another group of chemicals in your food is color compounds or pigments. These are molecules that absorb and reflect a certain wavelength of light, producing the distinct color of your food.
This includes chlorophyll, the green pigment in leaves, carotenoids, the orange colorant in carrots, and anthocyanins found in berries. Flavor chemicals are also found in food products. These molecules are responsible for the aroma of frying bacon or in the baking of bread. They also give the bitter taste of coffee, the spiciness of chilies, and everything that has flavor in it. Flavor compounds are usually fat soluble and are quite volatile. Additives have had quite a stir in the food industry. These are chemical compounds that are being regulated in food products, as some of this may cause harm when consumed excessively. But why do we add them in foods? These compounds are added to extend the shelf life and to improve eating qualities, to name a few. All of this are being studied by food scientists around the world. A field in food science, which is food chemistry, deals with what happens with these food components and how they affect your food. This is a vast field of study and an important one so that we get to know what's really in our food. This is just a brief overview of food chemistry. For more videos about this topic, you might enjoy this video about what happens when you add milk to your coffee. Oke, cukup jelas ya. Jadi itu mungkin sedikit memperjelas juga miskonsepsi mengenai sebaiknya kita memakan makanan yang bebas dari bahan kimia. Masalahnya, makanan yang kita makan itu sendiri adalah bahan kimia juga. Jadi itulah yang akan saya bahas di sini. Bahan kimia apa saja sih utamanya yang ada dalam makanan tersebut? Oke, itu kira-kira. Next, nah ini bahan pangan. Jadi seperti yang bisa dilihat di gambar ini, makanan-makanan yang ada di sini, ini sebenarnya semuanya kalau di-breakdown, itu semuanya ada dari unsur kimia semua, gitu. Jadi kalau yang kita memilih makanan yang non-chemical, masalahnya ya sama aja kita nggak makan kalau seperti itu, karena makanan itu sendiri adalah bahan kimia, oke? Oke, masuk ke topiknya, jadi bahan pangan ini saya mulai dari definisinya dulu ya. Bahan pangan itu apa sih? Bahan pangan adalah bahan baku yang berupa dari hasil pertanian yang bisa dari nabati dan hewani yang digunakan oleh industri pengolahan pangan untuk menghasilkan suatu produk pangan. Itu kira-kira definisi dari bahan pangan. Lalu untuk dari definisi dari Suharjo tahun 86 bahwa pangan itu adalah bahan-bahan makanan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan, kerja, dan penggantian jaringan tubuh yang rusak. Itu kira-kira sedikit info atau definisi mengenai bahan pangan yang akan dibahas di kuliah ini. Next adalah sifat dari bahan pangan atau mungkin lebih ke fokusnya ke produk-produk pertanian dari yang dihasilkan dari bahan pangan ini. Jadi seperti ini kira-kira. Produk pertanian itu biasanya sifatnya musiman. Jadi nggak setiap saat ada, tapi setiap musim adanya. Ada musimnya masing-masing. Lalu produk pertanian sifatnya segar dan mudah rusak kecuali apabila ditambahkan aditif atau zat pengawet gitu ya. Lalu produk pertanian sifatnya bulky atau dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau petani itu kalau cuma sedikit ya nggak terlalu ngaruh. Jadi makanya sekalian dibuatnya dalam jumlah yang besar gitu. Produk pertanian lebih mudah terserang hama dan penyakit, terutama ya kalau misalnya produk pertanian yang murni tanpa dikasih pestisida ya. Tapi ini lebih aman dan juga, aman untuk dimakan yang seperti ini biasanya. Nah, produk pertanian, berikutnya tidak mudah didistribusikan ke lain tempat karena ada faktor-faktor suhu dan klimat dari masing-masing tempat, sehingga produk A belum tentu bisa dihasilkan di tempat yang lainnya selain di tempat habitatnya naturalnya gitu. Produk pertanian itu sifatnya lokal atau kondisional. Ini juga masuk ke yang tadi. Jadi lebih ke arah habitatnya. Jadi kalau misalnya tanaman tersebut hanya bisa tumbuh di daerah tertentu dengan suhu dan juga iklim tertentu, ya nggak bisa semudah itu dipindahkan ke lain iklim gitu. Oke. Lalu produk pertanian mempunyai kegunaan yang beragam. Jadi ini juga tergantung bahan pangannya itu apa dan mau digunakan untuk membuat produk apa. Jadi memiliki fungsinya yang beragam gitu. Lalu terakhir produk pertanian itu kadang memerlukan keterampilan khusus yang ahlinya sulit disediakan. Jadi memang untuk memproduksi produk pertanian ini nggak sembarangan, mesti ada ahlinya yang mempunyai ilmu yang diperlukan untuk memproduksi produk-produk ini gitu. Itu kira-kira sifat bahan pangan yang dibentuk atau diproses menjadi produk pertanian ini. Nah, next adalah
Ini yang sudah dijelaskan video tadi, komponen utama bahan pangan. Jadi intinya komponen yang ada dalam bahan pangan yang biasa kita makan sehari-hari itu adalah, untuk yang pertama ini ada karbohidrat, protein, lemak, dan air. Ini yang masuk ke dalam makro gizi gitu, atau gizi, bahan pangan yang makro. Ada juga yang mikro, yaitu vitamin dan mineral. Itu kira-kira perbedaannya. Jadi ada yang makro, karbohidrat, protein, lemak, dan air ini, ada yang mikro, vitamin dan mineral. Oke, saya langsung masuk ke karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah sumber kalori utama bagi manusia. Karena itulah lebih seringnya untuk makanan pokok itu pasti yang mengandung banyak karbohidratnya. Seperti misalnya di Indonesia nasi gitu ya. Kenapa? Karena 60-80% kalori itu berasal dari karbohidrat. Karbohidrat terdiri dari 3 unsur utama. Karbon, ya dari karbon ya, oksigen dan hidrogen gitu. Lalu karbohidrat, terutama dalam tumbuhan ya dapat terbentuk melalui proses fotosintesis, yaitu secara simpelnya adalah CO2 ditambah air dengan bantuan klorofil, dia akan menghasilkan O2 plus zat pati. Zat pati inilah yang karbohidratnya gitu. Next adalah protein. Protein juga sangat penting terutama untuk, gizi yang diperlukan oleh manusia gitu. Biasa dikenal sebagai sebutan putih telur dan fungsinya utamanya sebagai zat pembangun atau struktural dan juga zat tenaga. Jadi sekunderi setelah karbohidrat itu yang dibutuhkan adalah protein untuk tenaga kita. Apabila persediaan karbohidrat dan lemak tidak mencukupi, maka sebagai cadangannya, protein digunakan sebagai zat tenaganya. Jadi urutannya ini bukan yang kedua tapi yang ketiga ya. Jadi pertama digunakan karbohidrat dulu, lalu cadangannya adalah lemak. Kalau dua-duanya kurang, barulah protein langsung digunakan sebagai cadangan kedua gitu, sebagai zat tenaga. Protein terdiri dari unsur-unsur oksigen, karbon, hidrogen, dan nitrogen. Dan protein ini disusun dari bagian-bagian terkecilnya yaitu asam amino. Oke. Asam amino ini ada 20 jenis yang akan membentuk masing-masing menjadi protein gitu. Itu kira-kira. Next adalah lemak. Jadi lemak adalah zat tenaga kedua atau cadangan setelah karbohidrat terpakai. Jadi misalnya kita berolahraga nih, karbohidrat sudah terpakai semua. Berikutnya yang digunakan adalah lemak ini. Jadi bersyukurlah yang memiliki ya banyak lemak yang itu karena artinya kalau banyak lemak dalam tubuh kita, artinya banyak cadangan tenaga gitu apabila kita melakukan kegiatan. Tapi otomatis kalau banyak lemak, ya otomatis berat tubuh kita juga makin meningkat, energi yang dibutuhkan pada saat kita berolahraga lebih besar juga. Jadi ya sebaiknya sih jangan terlalu banyak juga. Butuh lemak tapi jangan terlalu banyak. Itu kira-kira intinya. Lemak terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen ya, sama dengan karbohidrat juga. Lalu dari bentuknya lemak itu ada 2 yaitu lemak cair yang lebih mudah dicerna, ini lebih ya, maaf saya kurang ini, lebih mudah dicerna dan lemak padat, ini yang biasanya agak sulit dicernanya. Lalu dari sumbernya, itu lemak ada 2 juga, ada lemak hewani, yaitu yang dari hewan ya, misalnya ada mentega, lemak sapi, lemak babi, minyak ikan, dan lain sebagainya. Ada juga lemak nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sayuran, misalnya minyak kelapa, margarin, dan seterusnya. Oke. Next adalah, nah ini, memulai ke zat gizi ke mikronya, yaitu vitamin. Vitamin itu hanya dibutuhkan sedikit saja, tapi juga merupakan komponen penting karena walaupun hanya sedikit saja, tapi itu fungsinya dapat sebagai suplemen atau support dari eh, makronutrien atau gizi makro yang kurang gitu untuk tubuh kita. Misalnya karbohidrat, protein, dan lemaknya kurang, itu bisa disuplemen dengan vitamin. Dan vitamin digolongkan menjadi 2, ada yang larut dalam lemak, vitamin ADEK, ADEK, dan vitamin yang larut dalam air, vitamin B dan vitamin C gitu. Oke, terakhir adalah mineral. Ini juga salah satu dari mikronutrien ya atau nutrisi yang mikro. Di mana mineral itu dibutuhkan oleh tubuh tapi tidak dapat disintesis oleh tubuh, sehingga harus didapatkan dari eksternal, misalnya dari ya makanan. Oke, jadi mineral yang penting bagi tubuh itu seperti ini, ada kalsium, fosfor, magnesium, mangan, kobalt, besi, tembaga, natrium, klor, kalium, yodium, dan fluor. Oke, jadi mineral-mineral masuk ke logam-logam, tapi bukan berarti kita, makan mineral ini apa adanya, misalnya kita makan besi, enggak seperti itu, tapi yang kita makan adalah zat besinya.
Jadi makanan yang mengandung besi, tapi bukan berarti kita raw besinya, besi dalam bentuk mentahnya, enggak. Jadi kita butuh esensial dari, mineral-mineral ini, dari logam-logam tersebut yang nantinya akan memberikan efek positif bagi tubuh kita. Dan biasanya mineral itu nggak dipengaruhi oleh adanya proses pengolahan, jadi apa adanya saja. Jadi zat besi ya zat besi gitu. Cuma seperti yang saya bilang tadi, bukan berarti kita makan langsung dalam bentuk logamnya, tapi dalam bentuk makanan yang mengandung logam-logam tersebut gitu. Contohnya bayam yang mengandung zat besi yang tinggi gitu. Oke, itu saja mungkin untuk materi kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.